kelas lari. Aku deh seakan-akan itu. Nangis aku dulu. Ulo-ulo pada dia. Oh, dibully lah istilahnya. Dibully, jangan sekarang. Dibully yang milih-milih. Ya, oper ke belakang. Beli 2, dapat 5. Aku ganti deraman. Deraman, toh kan orang-orang Iya. Memang kan deraman dulu. Iya. Benar. Aku ingatlah deraman itu. Aku terus deraman nama. Apa yang belau? Nggak mungkin lah deraman gila Manggar. Iya. Anak belau lah. Cari solusinya. Jadi tugas masyarakat itu cuma mengkritik aja, nggak apa-apa dia kritik. Ya. Kalau kita suruh cari solusi, apa gunanya kita digaji negara kan gitu. Ngopi. Aku ngopi ikan ngate. Apa sih Pak Miguel atau aku nggak ngopi ya? Biar nyaman ini, biar ibu ndak ini mati. Coba. Selamat datang sebelumnya Pak Darmansyah Hussein. Kami ngerasa terhormat sekali datang Ikam hari ini. Gimana kabar Ikam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat walafiat. Iya. Kesibukan apa Ikam caranya? Sekarang ini lagi reses. Oh reses ya? Reses. Jadi reses ini sebagai anggota DPD RI ini kita kerja 1,5 bulan di Jakarta, sebulan di daerah pemilihan Bangka Belitung. Cover semuanya Pak ya? Iya. Oke. Sekitar 3 tahun lah ini di DPD. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bertahan terus Pak ya. Amin. Pak, kita sekarang ada di SD Negeri 23 Manggar. SD Negeri 23 Manggar. Ini dengar-dengar dulu Isa punya sejarah dengan Ikam. Isa apa Isa sekolah Ikam ke Isa apa ini? Benar, inilah dulu sekolah SD aku. SD PN Timah Manggar. PN Timah Manggar ya? PN. Satu-satunya. Oh iya, UP Table. UP Table dulu, unit penambangan timah Belitung. Ini SD satu-satunya yang dipunyai PT Timah di Manggar, tuh di Manggar ini. Oh. Nah, aku sekolah dari mulai kelas 1 sampai kelas 4 di sini. Oh, Ikam diam di Manggar. Aku diam di Gentong. Jadi tiap hari? Tiap hari bolak-balik naik bus. Oh, naik bus ya? Oh, ada di bus-bus yang macam Manggaraya. Ada busnya dulu. Disediakan dari PT Timah. Macam Laskar Pelangi itu yang mobil-mobil. Itu macam itulah. Di Gantong memang enggak ada kan ini dulu. Di Gantong enggak ada SDPN. Adanya SR, Sekolah Rakyat. Oh, Sekolah Rakyat. Itu khusus untuk masyarakat umum. Masyarakat umum. Berhubung bapak aku orang kerja di Timah. Jadi belum nyekolahkan anaknya separuh di Timah, separuh di SR juga. Oh, gitu. Ada semua di sini juga. Iya. Abang-abang aku sebagian di sana, sebagian di sini juga. Jadi belum tuh kami ngajarkan demokratisasi. Oh, anak-anak milih mana sekolah situ? Silakan. Berapa beradik kan Ikam? Kami? 12. Dong mati. Satu tim sepak bola itu. Satu sepak bola, satu cadangan. Iya. Gampang lah. Oh, dari 12 beradik itu nak sekolah di sini di Manggar berapa orang ini? Nak sekolah di sini abang aku, terus kakak, mana kakak tadi tuh? Itu. Terus orang 4 aku enggak? Orang 4 ya? Oh, lainnya digantong semua. Lainnya digantong. Kemudian ada juga di SDPN digantong kan? Ya. Digantong. Lainnya di SR 1 gantong. Ikam dulu zaman Ikam di sini. Ada cerita-cerita menarik ke pas Ikam di sekolah di sana zaman itu? Oh, menarik lah, sangat menarik. Ya, gimana itu cerita? Sangat menarik. Jadi lingkungan di sini kan masih asri waktu itu ya. Teratur, terawat lah. Ya. Waktu itu kan.
Ini kan sekitar sini kan komplek elitnya Timah nih. Komplek pimpinan lah. Dan guru-gurunya dekat-dekat sini tinggalnya. Oh, Dekat-dekat perumahan sini. komplek guru ya? Nah, ingat dulu aku kelas 1-nya di Jonghana. Ya. Ya. Ah. Di Jonghana kelas 1. Oh, Jonghana ya? Ya, kelas 1. Kelas 2 nomor 2. Kelas 3 aku nyebrang sana. Jadi itu gedung yang sekarang jadi rumah itu. Iya. Dulu kelas 3 aku di situ sebelah kelas 4. Oh, memang gitulah bentuk dulu. Ah, bentuk kayak gitulah. Udah Tapi berubah itu ya? jadian sekolah itu kiri kanan tuh. Punya heran, gede itu ada ya. Iya. Orang sekolah gede itu. Nah, guru aku di situ, Pak Nabi Tupulu, di situ Pak Purba. Ya. Di sana kepala sekolah aja, ujung lah tuh. Pak Amuni. Oh, di rumah ya? Nah, rumahnya di situ. Termasuk anaknya pintar kayak kamu nih dulu? Aku Haprit atau gimana? sekolah dulu. Nggak kuang ngaku diri pintar. Basis ada naik kelas. Oh, iya kan Pak? Ngapa jadi karena bengal tuh karena memang kurang kan nilai ya? Nah, jadi sekolah sambil bermain. Banyak bermain daripada sekolah. Tapi walaupun main bisa jadi orang, jadi sukses ya. Itulah nggak salah. Tuhan kasih otak rega-rega incer sendiri. Apa memang ada transisi ke Pak, atau memang waktu itu zaman itu ada orang tua ikan penekanan ini hingga ikan berubah tuh? Titik baliknya di mana gitu ya? Nggak jual sih ya. Orang tua aku nggak suka. Sekolah Mika, belajar Mika dah suka belum. Yang seantu-antu lah belajar. Jadi sebenarnya gini, aku udah naik dulu tuh karena waktu itu memang ya menunjukkan orang tua aku nggak gila anak juga lah kan. Jadi waktu itu waktu menjelang ujian, kami cuti ke Bandung. Oh. Zaman itu kan orang karyawan Timah kalau cuti bawa keluarga, sekeluarga bawa ke Bandung. 12 itu dibawa dia betul. Enggak sampai 12 waktu itu kalau belum gede semua. Belum sampai 12 waktu itu. Jadi waktu itu sekitar 6-7 orang bawalah angkut ke Bandung anak. Sampai sebulan ada. Di Bandung itu. Gua jalan dan naik lah. Oh, itu jadi gara-gara sekolah bulan ya. Lah dirinya lagi kurang bagus nilai kan. Tinggal pula lah jadi Pak itu zaman itu Kak Ajohar guru aku kan. Udah naik juga lah. Biarlah sini 2 tahun kan kaki. Kaki Johar kan. Batu belau. Itu baik ke kanikam atau suaka melasaikam gimana dulu ini? Belau itu termasuk aku nilai guru zaman dulu tuh kan yang dipentingkan sebenarnya zaman dulu tuh disiplin ya. Disiplin kita kalau di sekolah ya. Bayangkan tiap pagi itu kita periksa tangan, kuku, periksa. Kuku kuku panjang. Ditaburkan penggaris itu. Ikan mengadu ke ngebatu itu misalnya nabul. Oh, mengadu ke belatu, dia pun nambah aja lah. Aduh zaman itu belatu. Ma atau ya, aku udah tabur tadi kena kuku panjang. Dia bilang, kuku panjang, dia pun nambah aja. Pun nambah aja. Tapi penyakit ikan itu kuku panjang itu loh ya? Iya itulah salah satu. Lain saya biasalah. Enggak bengal-bengal biasa lah ya. Biasalah. Isa, aku macet sempat di buku ikan, masa aku ikan nih dulu zaman kecil rajin nangkap buaya kan ya? Di mana cerita? Di mana ya? Jadi di rumah Kabeh itu kan ada sungai di Gantong. Di mana ya rumah ikan di Gantong? Dekat mana kan lokasi, Pak? Hah? Di Gantong dekat mana lokasi di rumah ikan? Di Gantong apa namanya? Komplek Timah itu kan depan ada ya. Pas depan SDPN Gantong tuh, SD Negeri sekarang. Iya. Di belakang SD itu kan ada tuh. Ada apa? Aliran Sungai Gantong tuh. Sungai Gantong tuh. Gede Sungai Gantong tuh kan. Nah, di situ kan kami mancing, berenang segala macam. Jadi bukan begitu sengaja nangkap buaya. Kami bebanjor, ya kan? Umpannya gede-gede maksudnya supaya gede dapat. Iya, kelesak, banyak kelesak nih bisa. Ikan kelesak, ikan muntutu. Oh, muntutu ya. Ikan baung, macam-macam lah ikannya. Nah,
Jadi sekali waktu kami masang banjor. Iya, iya. Tahu ke banjor? Mal tahu. Banjor. Yang Belitung nggak tahu banjor. Wah, zamannya perkecilan mal gitu sekarang. Banjor itu artinya pancing kita, Ditinggal ya? kita pasang kita tinggal. Iya. Ah. Mungkin kalau bebek sekarang mungkin agak banyak Tahu, tahu dia. kalau mancing kan dia pegang. Ini kan pasang, tinggalkan. Tahu-tahu pagi-pagi kena selik banjor rame. Langgar ke tepi. Banjor. Tali langgar ke tepi. Mau apa makan ini? Ya, biasa kan ke tengah kalau ikan. Iya, mau Ini ikan. ke tepi. Kali datangnya tarik. Lagi dia nggak ngembang aku. Iya. Lana gambar. Tapi sangkut di Jadi sangkut jauh pancing dia kan. Jadi tinggalan. Waduh, ketakutan lari kami kan. Jadi balik ke rumah, benar ada busu aku datang, busu. Busu ini baru datang dari Jogja, belum sekolah Jogja. Oh, kuliah Jogja ya. Busu aku. Busu kuliah Jogja baru balik. Dari mana enggak? Mancing. Kenapa dapat ini? Tapi tadi ada buaya makan pancing kami. Jadi, di mana juga? Itu sungai. Kita ambil juga loh. Anak boya apa lah? Anak lah segitu lagi. Oh, lala dulu. Anak kan? Oh iya, semeter dulu ya. Gini lah. Kiki nol. Betis gitu. Betul lah. Gimana? Dulu aku saya nengok. Itu tuh dia awetkan, the museum aku saya nengok aja belum. Iya. Kita ambil yuk. Kita awetkan gini aja belum. Memandai kita. Tapi tidak ada anak jadi pang boya tidak ada Pak ya? Tidak ada siapa yang boya zaman itu. Itu SD apa SMP deh? SD itu. Oh, SD ya? SD itu, SD kelas lagi sekelas ini lah, kelas 4 itu. Kelas 4 ya? Kelas 5 pindah ke Gantong. Wah, jadi cerita di kulinernya boya. Taruh di rumah. Sampai sekarang nggak ada? Nggak ada lah. Masa pertama misalnya ini ya? Buruk kalau. SMP, mau SMP kamu di mana? Di Manggar apa di Gantong? Jadi SMP-nya tamat dari SD itu ya, aku SMP. Ya. SMP-nya SMP swasta juga, SMP Swasta? Jaya Bakti. Oh, sekarang dia ada Udah bubar SMP Jaya Bakti itu de jadikan negeri Gantong. Oh. SMP Negeri Gantong itu SMP Jaya Bakti loh. Oh, iya. Nah, sekolah baba-abaan kan SD Laskar Pelangi. Oh, kan SMP Mau Muhammadiyah. tahu SMP Muhammadiyah. Ha. Kami SMP Jaya Bakti sini. Kak, saya sama-sama lah bagus ya. Iya. Oh, sama macam gitu kayak gitu lah kalau kondisi. Apa yang representasi di film itu memang persis kayak gitu lah Pak, memang real itu kondisi ya? Ya. Ya agak-agak kayak gitulah. Ya. Misalnya contoh Ya. Enggak boleh jadi dekat biar. Aduh untung aja sekolah kami dulu borok apa? Aku kan rajin datang telat. Telat tuh kenapa apa? Bisa pergi ke laut, bisa pergi nengok sirop. Oh. Iya ya. Jadi masuk siang. Masa ketika telat masuk. Kalau ngintip-ngintip dari celah-celah dinding bolong-bolong teh. Oh, ada nggak guru mana? Asal ketika guru ganti, misal dari pelajaran pertama pelajaran kedua, sap aku masuk. Oh. Guru kedua kan nggak tahu kan? Ya. Itulah. Tapi itu aku masa tangkap cerita ikamnya enggak spesial amat zaman sekolah dulu. Maksudnya SD, SMP maksudnya dari sisi akademik. Tapi aku mulai SMP itu ya. Walaupun aku kayak gitu sekolah, aku enggak pernah turun dari ranking 5. Oh. Enggak pernah turun. 2, 3, 4. 5 jadi Sa. Iya. Nah, 1 bisa, 2. Jadi nggak tahu lah ya. Ramai tapi murid, mulai SMP itu rasa aku mulai pintar. Tapi ramai kan murid ya? Lebih dari 10 kan murid. Muridnya 25. Udah kelas. Kagak. Dia ada ke kawan-kawan kamu hidup bisa ada Siko paling akrab dengan aku sekarang. Itu selalu bersaing dengan aku. Sekarang jadi dokter spesialis internis di Jambi. Oh. Nama Aiwar Zamri. Orang Belitung.
Dia orang Padang asli ya. Oh, Dia ngerantau ke sini. Dia sekolah SMP sama kan aku. Nah, asal dia nomor 1, aku mesti nomor 2. Oh, gitu ya. Pak, umpan nanya dulu, misal Ikam dulu, belau tua itu kanggo ke kehidupan ekonomi Ikam dulu. Maksudnya ya, Ya, sebagai karyawan timah, kalau kehidupan ekonomi kanggola, cuma fasilitas oke. Cuman dulu kan gaji tidak terlalu gede. Jadi belau tuh kami kan anaknya banyak. ya. Enak. Nah. Nah, jadi kami masih kecil kami juga sebenarnya ya ikut-ikut juga lah. Artinya gini, kalau misalnya ikut kaki aku bersiro ya. Tahu ke siro ngambil ikan laut. Ya, saya ya, Miro. Mun kaki aku bersiro, anak ayahku ikut kakinya. Nah, itu kan bukan hanya sekedar hobi, tapi memang benar-benar bercari. Oh, Artinya dapat ikan, idang bawa balik ke rumah. Idang balik ke rumah. Supaya kami dapat nambah-nambah gizi kalau berjual juga kadang-kadang ya. Jual. Oh, Kaki aku tak jual. Oh. Tapi dapat cucu dapat bagian. Nong ikut belau. Nornya ikut belau aku. Yang paling kena sekarang nih, musim-musim sekarang nih. Bulan-bulan Juli itu. Kalau digantung musim angin selatan, itu biasa siro kaki aku kena. Nama pari lama-lama. Nama ikan siro, ikan siro. Iya. Turun dari Gusung Bugis. Turunnya dari Sungai Gentong. Zaman itu subuh turun ya. Sebelum subuh lah kaki aku lah turun ngajak. Cuk bangun je belau. Kita ke laut. Oke, siap. Jadi tahu tak waktu itu berdayung. Pakai sampan ya? Pakai sampan. Turun dari dekat Jeramba itu? Nah, turun dari dekat Jeramba itu. Jadi kaki aku dayung kaki, aku dayung tangan gini. Jadi walaupun aku nih enggak gini, berdayung dulu Bukan Pak, itu kan banyak boyak dari dulu, mungkin banyak boyak gede-gede sudah takut ke macam? Enggak ada zaman itu, ada itu lah cuy. Bukan enggak ada boyak bukti. Kami dapat renang kan? Iya. Tapi zaman itu buaya enggak ganggu, enggak pernah ganggu. Jadi mungkin waktu itu habitatnya terjaga. Mereka makanannya cukup. Jadi mereka makan, kami makan juga. Mereka cari ikan, kami cari ikan juga. Oh iya, sama-sama cari ikan. Hidup bersama dengan rukun. Itulah iya. Tapi sekarang pertanyaan, ngapa buaya sekarang lagi ngolek manusia? Karena habitat dia mau dari manusia. Itulah. Ini bukan pengalaman, ini pengalaman real, pengalaman ini. Ya kan? Bukan katanya dulu ada buaya, kami bisa mancing dapat buaya. Itu salah. Iya. Bukan artinya tidak pernah ada manusia diganggu buaya zaman itu. Jadi pelajaran dari lingkungan. Aku rasa sekarang setelah kita belajar raga-raga akademisi macam ikan-ikan kan, tahu inilah yang namanya keseimbangan ekosistem. Betul tak? Jadi selama mata rantai makanan dia tidak terganggu, ya, dia tidak saling mengganggu juga. Ya, setuju Pak. Betul tak? Ya, setuju. Nah itulah kaidah lingkungan hidup. Yang sekarang setelah kita jalan, baru kita sadar, oh beginilah. Ternyata kita juga mengalami itu. Jadi kita tidak berteori-teori panjang tentang lingkungan hidup, kita mengalami sendiri. Setuju. Itu Pak, cerita pula sedikit kena Ikam SMP Pak. Ikam dulu hobi main bulu tangkis aja. Sempat muat. Jadi aku ini kan sebenarnya olahraga tuh agi SD lo termasuk buyu istilah ndak lah. Gemuk apa Ikam dulu? Bukan buyu apa? Nggak cepat gitu ya. Ini aku bisa dulu. Dia dulu lari dari jong situ ke jong situ. Oh dia. Sprint Pak ya? Sprint lari kan. SD kelas 2 itu. Jadi lalu lari. Aku kalah terus. Sampai nangis aku kan. Sekelas kan biasa sekelas. Ulu ada kawan. Iya, Bang. Karena aku tidak jelas lagi. Ikam pendek apa gimana gitu? Nah, aku kan masuk kecil badan kan. Udah kecil, tapi ada bukan soal kecil juga. Ada kecil tapi kuat larinya. Itu cucu Ki Johar tuh. Aku ingat lah, Ansari itu hidup sekarang. Kalau dia nonton ini dia tahu, Ansari pasti jago lari loh. Pendek ya. Dia harus lari. Aku udah galakkan itu. Nangis aku dulu. Ulo-ulo kan dia. Dibully lah istilahnya. Dibully. Zaman sekarang. Dibully aku. Dibully. Jadi waktu SMP
Ya apalah supaya aku juga punya lah. Di sebelah rumah ada lapangan kosong. Jadi aku juga kan kawan, yuk kita muat lapangan badminton. Jadi muatlah kami lapangan badminton situ. Bergotong royong lah. Len itu enggak pakai apa? Pakai batang pinang disingkar, batang pinang. Iya. Dia belah, kan lurus tuh. Ya. Dipasang. Ya. Aku kira sih ada, Pak. Pasang. Untuk len kan? Ya. Len muat badminton tuh. Ya. Setelah dibersihan, diratian, pasang len pakai batang pinang tuh. Ya. Dipaku. Zaman sekarang enggak suka gitu. Ya, enggak ada lagi zaman sekarang. Sekarang saya beton semua, Pak. Kayak beton semua kan? Ya. Jadi gotong royong muat itu. Nah, termasuk Aywar Zamri gitu, kawan aku paling cinta. Orang Padang. Orang Padang. Jadi kami buatlah itu klub badminton kan. Nah, tapi setelah jalan baru kami sadar main badminton zaman itu tuh mahal. Shuttlecock tuh mahal. Oh iya. Shuttlecock tuh kayak apa gitu nih? Duit anak jajan waktu itu kan kalau kawan kan pas-pasan. Berapa zaman itu? Borok-borok. 5 peden? 5 rupiah kan? 5 rupiah. Rupiah. Tapi kan apa namanya? Saat kita nak latihan kelak shuttlecock ada mana boleh nih kan? Jadi waktu itu kan zaman itu kan umat aku rajin ngemburung masakan. Ya. Jadi kata aku kita bekulikan rumah aku ya. Bekulikan rumah aku kini mendapat duit, baru kita beliin ke shuttlecock. Kurang berapa ini nak ikut kuliah? Aduh, kawan aku kurang 5 kalau. Kurang 5 ya? Satu-satu. Kurang 5 orang. Jadi itu cari itu ada nakal sikit. Iya. Jadi kami amun tika belanja dari toko Cina. Kok berbasen. Oh, dia digantong lah ya? Dong. Jadi beli satu kok wah. Ya, satu kok. Jadi berjejer itu, ramai-ramai berjejer. Orang lima lah. Ya, milih. Ya, oper ke belakang. Beli 2, dapat 5. Aduh. Ini oper ke belakang. Tiap kali ke gawe kayaknya. Enggak kuang lah, bukan kerap. Tahu ah. Ya. Lama-lama curiga juga ya. Ya. Pastilah curiga nih. Nah, itu cerita. Tapi itu enggak kondisi deh kami sekarang. Itu cerita. Jadi cerita klub badminton tadi. Ya. Klub kami tuh termasuk lumayan loh. Jadi prestasi ya gitu kan. Ada kawan jago main single, jemain nama. Ada main double. Ganda. Aku sih tak kuat main single, main double lah. Ya, main double. Tapi main double ni boleh lah. Prestasi ya. Nah, jadi ada satu kejadian nih. Ya. Jadi menjelang ujian, ya. Ujian SMP kelas 3 nih. Ujian kelas 3 nih. Kelas 3 nih sampai 1 2 3 sampai terus itu. Klub itu. Nah, menjelang ujian kelas 3, kami ngadu kan klub Ujung Penyok. Oh, ya. Klub Ujung Penyok. Jadi begitu lambahin ini sih guru-guru klub itu. Banyak guru-guru sih, guru-guru kami lah. Ya. Jadi isok kami dipanggil dari kepala sekolah. Demar habis-habisan kami. Karena ngelawan beradu lawan guru tadi. Bukan bahasa apa, lenak ujian. Oh. Ini lenak ujian nih Kak. Itu kan ujiannya ke Manggar gitu. Oh, gitu. Jadi kami kan ujian ke Manggar karena kami tidak dapat ngaji ujian sendiri. Rayon swasta kan. Kita nih ujian ke Manggar. Mika amun ndak berlulusan, malu sekolah kita aja melawan. Mika bukan belajar, Mika bermain. Oh, disebutnya dari dia duit dari guru-guru. Bahasa SMP. Mika bermain kami aja melawan ya. Tapi lu semua gitu. Tunggu dulu. Jadi kataku, nyaut lagi kan. Pak, kami pun bermain sambil belajar nih Pak. Belajar nih kami itu.
Ika bukti lah gini. Klub kami ini pasti banyak yang lulus ya. Aku taruh gitu lah kan belau. Ya. Karena di situ ada aku, ranking 2, ada Ayuar ranking 1 kan. Ya. Jadi kawan-kawan lain ikut jadi pintar juga Ya, gitu kan kan. lingkungan ya. Jadi kata aku kami bukan kak bawah Pak, kami belajar juga. Tapi gimana lah bos ya kan? Aku nak kali ada kini juga. Jadi pas ujian di Manggar 25, dari 25 tuh ya. Nak lulus ya. Orang 10 enggak? Kau bayangkan lah. 5 tuh orang kami semua. Ini udah lain lebih ini. Standarnya tinggi apa zaman itu? Oh, sampai 50% jadi kan? Sekolah kami itu. Orang 10 lulus kan? Oh. Tapi memang sambil bermain klub bulu tangkis itu, tapi sambil ada kelompok belajar juga apa gimana Mas? Jelas sambil belajar ya. Enggak pula kami sih. Memang benar-benar ini ya. Iya. Oke. Tapi kan enggak formal kayak gini, belajar enggak kami sih. Anak bertanya-tanya terus apa nama teh? Saking tukar-tukar ini lah enggak artinya enggak belajar sih enggak gitu. Tapi PR deh. Misal gitu kan. Oh iya, kerja sama-sama ini ya. Gitu. Oh, ya. Itu. Itu belajar sambil santai. Zaman Ikam SMP itu. Ikam SMA, Ikam digantung. Enggak. Jadi tamat SMP, masing-masing kami ngerantau. Lima kawan ngakak ya. Atau buyar. Ya. Ayuar balik ke Padang dia. Balik ke Padang sekolah di SMA di sana. Aku ke Jakarta. Ngapa enggak di Tanjung ke apa? Di Tanjung waktu itu abang-abang aku yang pendahulu ya sekolah di Jakarta. Ikut Palong aku enggak punya anak. Ya. Jadi dititip lah, suruh belau tubuh aku lah, ikut Palong lah. Gitu. Jadi adik-adik yang berikutnya ya ke situ lah kan ada perambangan kan gitu. Tapi pas aku berangkat ke sana, abang aku balik ke sini. Karena udah sekolah, suruh balik ke Reboto. Udah balik gitu. SMA ada udah Bang? SMA belum lah kuliah. Lah kuliah. Jadi lah kuliah, bang aku lah kuliah. Tahun paling tua, tahun nomor 2, 3 lah kuliah semua itu. Nah, kakak aku nih mendekatkan nomor 4 ya. Itu lagi SMA, SAA waktu kakak aku SMP, SMA kan? SMA ya. Masuk SMA. Masuk SMA. Iyalah aku kontrak rumah biasa kan. Enggak diamkan Pak Long tadi ya? Ya, kami. Jadi Jaya nikah dak kan udah menikut ke belau ini karena belau kan enggak punya anak. Jadi belau kan biasalah dimanjain. Tujuan nikah ini biar mandiri juga jadi. Biar mandiri. Di mana waktu itu SMA berapa kamu waktu itu? Biar mandiri, dikontrak kan dari belau rumah. Zaman itu kami hanya mampu ngontrak rumah di Gang Haji Murtado, jalan batu, rumah dinding gedek. dinding gedek tuh bulo. Dinding bulo danyam. Ya kan? Kaca, enggak pakai kaca tapi pakai kawat ayam. Iya, Boy. Jakarta itu. Jakarta itu. Lampu Petromak. Pakai gumbe-gumbe tuh. Iya. Tahun 80-an terakhir. Petromak. Gumbe dragon. Iya. Gumbe dragon. Ya kan? Borok-borok punya mesin cuci, dah. Jadi kontrak lah kami. Pinggir kali situ. Ada kali kecil situ tuh. Ketika musim hujan macam ini, siap-siaplah kena banjir kan. Kena banjir juga. Banjir. Tapi situlah mampu bola tuh kan kontrak kami. Tapi itulah. Berapa dikirim waktu itu sebulan? 50.000. 50.000 kontrakan Manyara? Untuk orang berapa itu? Orang 5. Orang 5 bagi 5 50.000 loh. Bagi 5. 5 berarti. Berarti. Jadi
Jadi ya akrab lah dengan kehidupan rakyat biasa di bawah gitu kan. Jadi aku setelah sekarang baru kerasa. Oh belum tuh kami dulu memang ngajar kami hidup mandiri, hidup prihatin, hidup ini. Jadi istilahnya kalau pihak sekarang tuh Amerika katanya sudah hidup di bulan. Kalau kami hidup dari bulan ke bulan. Pas-pasan. Bagaimana bertahan dari bulan ke bulan. Kita minum nih Pak. Jadi bukan nggak leluconnya si Cak Lontong loh, hidup dari bulan ke bulan. Kami lah ngalamin dari bulan ke bulan. Berdasarkan pengalaman pribadi. Tadi kita ngelakar ikam dari dari SD sampai SMA. Nah, sekarang kita ngelakar tadi ikam susah di Jakarta. Ikam kalau di kuliah di Jakarta juga ya? Enggak, jadi waktu di Jakarta ini ya. Waktu di Jakarta itu aku di SMA Muhammadiyah Jakarta. Diamnya di Pramuka. Jalan Pramuka ya? Jalan Pramuka. Mas Belitong. Bukan mes, berarti jago kontrak deh. Gang Haji. Yang sekarang ada mes itu? Gang Haji Murtado. Oh. Nggak ada dia udah mes. Belitong ya teman. Itu kontrak dulu. Gang Haji Murtado. Jadi tiap hari ke sekolah itu naik oplet. Oplet yang pakai tet gitu teh. Dul macam-macam dul. Kita ngalamin gitu. Iya. Naik oplet, naik ini Austin dulu. Oh namanya ya? Jadi waktu itu aku diam kan kakak aku berdua. Bukan berdua. No ngatur rumah berdua, tapi ada abang aku juga dua, 4 orang gitu. Kau aku panggil kakak aku. Oh iya Pak, nama. Ini nama Nel, sini Manil. Kakak aku nih. Belau ini kepala rumah tangga Pak itu. Oh, tukang masak, tukang ini. Sini. Sini. Selamat datang Bu di kursi kayu. Kakak aku nih sekolah di SDPN juga dulu, iya kan? Sama ya? Sama. SD, SMP? SD inilah. Oh, SD inilah. Sama. Belau kelas 2, aku kelas 1 boleh ya? Nah. Kakak saat pas setahun ya? Iya. Kakak apa istilahnya? Sepangkuan. Gitu. Nah, jadi waktu di Jakarta belau di SAA. SA dulu namanya. SA tuh? Sekolah Asisten Apoteker. Oh. Aku di SMA. Sindikat SMA ya? Sindikat SMA. Nah, jadi belau lah ngurus makan kami. Oh. Belau tukang masak ya. Aku tukang belanja. 50.000 tadi, kiriman 50.000. Iya, jadi asaklah habis bulan dan dekat-dekat ujung bulan, lah bisa. Ada pantangan waktu itu kayak ikan masak apa benda? Ada pantangan ke pemakan apa misalnya? Pakai boro-boro pakai pantang. No ada aja susah. Ya pakai pantang-pantang ya dah. Jadi itu kepala tongkol. Jadi asaklah ujung-ujung bulan. Kenapa kita mensiasat uang yang pas-pasan supaya bisa makan tetap bergizi. Jadi asaklah ujung-ujung bulan. Bila tak ingat aku, kami beli beli ikan kan tidak mampu ke? Iya. Jadi aku melihat di Jakarta toh orang motong tongkol itu kepala ada sudah makan. Oh, mungkin kan biasa ngentam kepala. Jadi orang potong isi-isi kepala dia bertergokan lah. Jadi kataku itu kalau bisa saya beli, ya ambil aja. Nah, Dipindang kecap. Masih bisa sampai sekarang, Bu? Masih.
Dia soal numpangkan berapa makanan Ikam? Ini masak apapun deh, masak dari belah pasti nyaman. Mak Panggong, jadi Mak Panggong ya? Mak Panggong Bisa sekarang. pegawai berarti berapa ya? Cocok masak apa tuh kereka ya? Jadi itulah kisah hidup prihatin di Jakarta. Mana deh? Udah juga aku, udah juga. Banjir. Oh, memang aku sebut tadi. Nah, Daerah kami diam di tempat banjir, rumah pun atap bukan atap apa namanya dinding gedek. itu berapa kamar Pak di rumah kontrakan Ikam? Sampai orang 5 diam situ tuh? 3 ruangan. Oh, 3 ruangan. Tiga ruangan atau gini, ruang tamu, ya, ruang tidur belah, ruang tidur kami, itu dapur, jadi satu deret. Berdempet-dempet tidur berarti Pak? Dekat aja kah? Mati. Itulah. Enggak, maksudnya prihatin maksudnya Pak. Aku pikir aku yang kuliah tuh cuma 300.000 sebulan gitu Jogja gitu. Ternyata perjuangan luar biasa gitu lah. Itu tahun 70 kan? Hah? Tahun 70. 70-an. 70 sampai 73, 73. Tahun 70 sampai tahun 73. Ya, sama SMA. Aku tamat SMA, Ke Bandung. aku baru kuliah di Bandung. Oh, Ah. Ibu waktu itu? Tamat. Ibu nggak ikut ke balik Bandung sini. juga? Enggak, belum balik. Langsung kerja tapi Ibu. Ya. Tapi dibanding keluarga lain, Pak Darman ini sosok gimana? Bunuh Ikam, adik-adik Ikam mungkin. Belum ke Ikam ke berapa? Dari 12 tuh ke 5? Kelima ya? Belum Belum keempat berarti? keempat. Nah, jadi 3 di atas belum. Oh. Dibanding lebih dekat karena sudah pangkuan atau Dekat gimana? lah, dekat. Paling Ini paling dekat dekat. ya? Paling dekat. Tidak ada kan laki apa karena ini biasa kan? Tidak kan laki biasa kan? Udah. Udah ya? Udah. Jadi memang istilahnya karena aku akan belau kadang-kadang aku karena bini juga. Karena bini gini. Mun bini bukan nanti. Ya, bukan main-main ya. Jangan macam-macam. Artinya gini, mun aku enggak segan pergi belanja ke pasar. Ya, mau dia laki sekarang kan malu. Berhubung belau dulu sekolah. Tidak mungkin lah belum belanja ke pasar belum masak, kan enggak? Jadi begitu gas. Oh. Aku belanja belum masak. Pernah nikah lainnya? Ya silah jadi bos. Enggak lah, dia kan status abang. Oh gitu ya. Oh karena yang dua yang ini jadi. Ya. Tapi kalau belum memang favoritnya apa Bu? Favorit masakan beliau dari mungkin zaman dulu sampai sekarang? Semua makanan dia suka. Cap terabas. Terabas. Tidak ada bisa ada rajinkan ini, tidak rajinkan udang, tidak rajinkan. Semua makanan dia suka. Ya gimana? Pedas apa? Suka pedas? Antara itu. Oh. Biasa Dari aja dulu lah. makanan suka suka. Keluarga memang tidak terlalu dari Karena manis-manis. memang enggak hobi makan pedas. Tapi ada lah kan biasa enggak banyak. Zaman kuliah, Ikam lah tinggal sendiri. Aku lah bukan tinggal sini, aku ngajak adik-adik pula. Oh, adik-adik pula ini. Tadi kan kakak abang, ini sekarang kan adik-adik pula. Iya. Ikam ngaso. Oh, Dia Ikam. jadi- Aku pula jadi. Apa jadi bos ya? Ya, ada yang menarik Pak. Waktu pas kuliah tuh ada ini. Zaman Ikam di ITB Pak ya, Ikam ya? Ya, jadi walaupun kita sekolah serba prihatin lah, istilahnya begitu ke Bandung, nah, aku tes di ITB. Nah, zaman itu kan susah tes ITB. UI. Nah, UI ITB susah masuk. Alhamdulillah, istilah walaupun kita sekolahnya asal-asal saja, tapi alhamdulillah kita bisa tapi di Bandung juga kami ngajak kawan-kawan awalnya belum adik-adik aku belum bergabung ya, belum banyak lah, baru EN waktu itu ya, adik aku yang di STM waktu itu kerja sekolah itu gabung dengan pihak Manggar nih kontrak di tepi kali Cikapundung. Oh, Di Linggawastu. Jadi ini rumah kontrak kami itu kali Cikapundung, jalan kali Cikapundung ya.
Kali Cikapundu. Banjir juga? Hah? Kena banjir juga? Kali Cikapundu jarang banjir. Oh, jarang. Ya, jarang lah banjir. Nah, cuman memang tahulah sendiri lah rumah-rumah kali di pinggir kali itu kan nggak tahu ya, karena memang dulu tuh hanya mampu tang itu sih. Tapi lah meningkat, tapi tidak bukan 50.000 lagi kan, tapi. Nah, naik sikit, naik sikit lah. Tapi rumah tetap lah, rumah dinding gede itu masih ada tuh. Depan itu gede kan waktu itu kan rumah itu. Jadi kau ngontraknya waktu itu dengan Biak Manggar Arpan Arbai. Yang dulu jadi anggota KPU Banggar. Oh iya, Pak Arpan. Almarhum. Ya, almarhum benar di Padang. Mulyadi sama Pak Alun. Ya. Aku adik-beradik, orang dua, orang empat. Kami ngontrak Oh iya, di Bandung ini. Di Bandung. Ya. Di Belau balik ke sini. Tapi Suajo belum ke Bandung waktu itu. Tidak. Oh, ikan nyelik ya? Nyelik kan? Peradaannya? Pastikan Pastikan bahwa ini saja kadang-kadang belum sedikit. Nah, itu cerita. Oke. Sempat nulis buku juga ke? Apa Ikam sempat nulis buku atau nulis apa dulu tentang di koran? Kan aku baca di buku Ikam. I want to be jika aku jadi bupati. Iya. Jadi dulu kan aku di ITB nak. Aktivitas kita orang-orang biak Belitung di Bandung itu kan tergabung dalam IKPB. Oh. Di sini aku aktif juga di IKPB waktu itu. Oh, mulai ada IKPB? Ada IKPB. Oke. Kita tahan dulu, Pak. Pelajar Belitung. Kita minum dulu, Pak. Kini kita cerita tentang IKPB kan di Bandung Ikam. Sayang kakak Ikam Bu Liah tidak dapat lama. Ada gawe ini ya. Iya. Kita lanjut, Pak. Tadi ada yang menarik tadi. Zaman Ikam di IKPB tadi. IKPB. Lah IKPB lama berdiri apa ya? Lama berdiri. Lama. IKPB itu kan berdirinya 1959. Ya. Jadi apa namanya? Cukup tua lah IKPB itu kan. Masih zaman dulu. Zaman ayahku itu lah ada. Oh, ya? Zaman ayahku kuliah di Jogja. Ayahku kuliah di Jogja. Oh, Jogja ya? Di mana Belau UGM? Bukan kuliah, Belau sih. Tingkat SMA juga. Oh, SMA. Ya. Mualimin dulu Belau. Oh. Sekolahnya. Iya. Mualimin. Jogja. SMA Muhammadiyah. Iya. Muhamuhi itu ya? Dulu. Sekarang jadi SMA Muhammadiyah. Ya, oke. Cerita Ikam di IKPB, Pak. Gimana Ikam bisa masuk ke dalam organisasi itu? Cerita. Ya, jadi aku ini kan kalau di kampus kan termasuk kampus padat lah di TB itu kan kurikulumnya kan memang padat ya. Tapi aku melihat ya, selain kita nih belajar, kita nih perlu berorganisasi. Ya, perlu kita berorganisasi. Aku melihat ya. Karena itu aku ikut 2 organisasi nih. Pertama kalau di kampus itu organisasi yang dekat dengan masjid. Jadi remaja Masjid Salman dulu aku aktif di situ. Oh, masjid kampus ini ya? Ya, masjid kampus. Ya kan? Yang kedua, mahasiswa Belitung. Ikatan Keluarga Belitung, IKPB. Lu ada mes waktu itu? Ikatan Keluarga Belitung. Lada. Oh, lada mes. Lada asrama Gunung Tajam. Ya. Nah, jadi gini, ngapa aku mulai terlibat itu? Pertama, waktu aku pergi ngerantau ke Bandung, ya, anak sekolah di ITB, itu kan aku tidak kenal siapa-siapa. Tak kenal siapa-siapa di Bandung. Jadi pokoknya kata bang aku kan, kau pergilah seorang ke mana, ya kan? Aku ditantang gitu. Abang aku dah nak, dah pikir aku kan? Ya. Nah, kata aku, udah, aku sendiri, pandai aku. Jadi ku tuju asrama Gunung Tajam. Dari Jakarta Ikam langsung ke sana. Asrama Gunung Tajam. Jadi zaman itu kalau baru datang di asrama Gunung Tajam itu, ya, dia taruh biak de kamar gas. Ada sikok kamar, sikok kamar. Nah, semua biak-biak datang tuh taruh tang itu.
berjejer lagi macam ikan apa? Oh, ikan asin, ikan asin. Taruh di situ lah kan. Jadi kayak pikir aku mati, muntang ini saya tidak dapat aku nak tes. Ya. Nggak lolos tes ya. MPTN ya, Pak? Apa namanya? Karena ikut MPTN kan waktu itu. Sekalu istilahnya kan. Oh, sekalu nih, Pak. Ya, kerja sama 5 universitas waktu itu kan baru kan. Belum ada MPTN. MPTN kan seluruh Indonesia. Itu kan baru 5 universitas tuh kerjasamanya. ITB, UGM, UI, Undip apa kan? IPB. Itu kerjasama mereka. Unpad. Unpad belum. Oh, belum ya? Belum. Unpad baru belakang masuk. Nah, jadi aku kenalkan, ingat-ingat, ada kawan kami orang gantong dulu, Pak Abdul Fatah. Abdul Fatah. Sekarang Pateng. Pak Pateng. Oh. Jadi. Pantas sih kamu dekat kembali ya. Jadi aku datanglah ke tempat kos dia. Iya. Apa kau je belau? Orang gantong aja lah. Iya. Apa orang gantong dia? Kalau kuliah di Unpad tuh. Oh, senior boleh. Lah dulu dia kan kakak aku, kakak aku tadi teh. Iya. Kelas belau kan kakak aku. Jadi apa kau nih nak kuliah di mana kau? Aku udah kuliah ITB aja kok. Enggak akan dapat. Bisa gitulah. Itulah orang gantong lah kan. Aku udah jadi aja aku diam dasar mah. Macam itu. Kamu tuh ke Margas. Belajar ya enggak dapat. Buruk-buruk tidak nyenyak enak. Jadi kata dia, "Las dia lama gitu. Sekamar kan aku nih," kata dia. Gelambar lah kau di bawah situ. Awalnya kata aku. Jadi belilah kasur TV kan? Ya. Sekamar kan belau. Sekamar kan belau. Ya dah. Jadi baru dapat nyaman sedikit kan? Iya. Ikut biasalah zaman itu kan kalau kita belum siap ada waktu sebulan lah, hampir sebulan ya. Ikut bimbingan tes kan? Ya, bimbel. Ya. Bimbel kan enggak dapat nomor mahal, cari nomor murah kan? Ada katanya itu anak-anak ITB katanya, ya, yang buka bimbingan tes, Ganesha apa namanya, jadi budak berduit dikatakan, udahlah di sana tuh murah katanya, jadi ikutlah situ kan, ikut nggak sampai sebulan kalau kan, itu tes. Alhamdulillah lulus kan. Jurusan pertama yang kamu pilih memang itulah. Zaman dulu yang namanya ITB itu tidak ada jurusan. Oh. Jadi dulu kita tuh masuk aja pokoknya. Masuk, terus setelah masuk dia adakan tingkat pertama bersama. Oh. Jadi dibagi kelas-kelas aja. Gitu. Zaman aku ada gitu lebih istimewa. Sebelum masuk tingkat pertama bersama, masuk dulu kelas matrikulasi. Penyesuaian. Itu 1 semester. Belajar kimia, fisika, matematika. Oh, mata kuliah dasar lah ya. Nah, itulah ada itu kadok tiap hari kan. Sampai ngelotok itu kan. Karena zaman itu dianggap dasar ini belum sama gitu. Kan ada yang dari Indonesia Timur, dari Barat, kan banyak masuk ke situ kan. Nah, menurut orang dari Jawa saya lah. Tingkat kemampuan, akses informasi mereka lah Bino, ya. Itu aku beruntung tuh karena itu. Jadi ada matrikulasi 6 bulan, baru masuk TPB, tingkat pertama bersama, tidak ada jurusan, hanya dibagi kelas-kelas. Istilahnya kalau dulu tuh baru sekarang aku ngerasa ternyata enak dengan sistem kayak gitu. Artinya gini, kita dulu berkawannya tidak hanya dari satu jurusan ternyata. Jadi setelah mereka itu M istilahnya, kalau matrikulasi itu M1, M2, M15. Kemudian TPB ada T1, T2, T3 sampai T15. Nah, T1 nah, kita itu kan setelah itu kan masuk masing-masing jurusan. Jadi setelah 2 semester di TPB, kita diadakan psikotes. Untuk mana untuk mengetahui di mana bakat kita, di mana kemampuan kita. Nah, di sini aku memandang sistem itu bagus sebetulnya. Benar. Ya kan? Sesuai kemampuan, sesuai passion juga ya. Passionnya.
sebenarnya awal-awalnya itu aku masuk ITB itu berharap nak jadi karyawan Timah, nak jadi staf Timah juga lah. Oh, zaman itu kan ikut batu Baik betul. warga kelas 1 Timah tuh. Karena aku ngeliat kan kabilasi dulu, kabilasi insinyur. Tanyakan ayahku, di mana orang-orang ini sekolah ya? Di ITB aja belum. Aku nak sekolah itu juga, biar aku dapat jadi kabilasi. Oh, di zaman itu memang seratanya jauh Kalau loh. bayangnya kalau insinyur muda, ada baru kerja, lah dapat mobil, ya kan? Tinggal di ini di Gunung Samak di atas itu. Ya, satu. Ini kan rumah-rumah mereka Ya, tuh. ya, stop. Nah, belajar kabilasi kan situ. Asisten kan di bawah situ kan. Zaman amat orang-orang ini kan. Gimana kuliah ya di ITB gitu. Jurusan tambang kata zaman itu kan. Oh, tambang ikannya. Jadi cerita masuk tambang. Gitu. Nah, Gitu. Ya. Tahu-tahu sekali keluar psikotes, nggak ada nama tambang. Rekomendasinya ya nomor 1 planologi, nomor 2 teknik lingkungan, ya kan? Nomor 3 teknik industri. Jadi aku cuma kayak aku, ya. Ikam kan nyuruh aku masuk tambang. Ini tidak ada ini, tambang. Iya, tidak ada juga. Kecewa kalau kamu kecewa nggak sesuai harapan. Jadi kamu mengau bagus saya kataku seraya lah Jibelau agak-agak saintifik jauh pikir kita. Oh iya juga kalau iya Jibelau memang kau ne aku ada di sini Jibelau. Men kau rasa lebih minat itu saya kau masuk lah Jibelau. Jadi apa planologi ya. Lu paham tapi kamu waktu itu apa? Nggak gila minat waktu itu karena waktu itu kan memang setiap jurusan itu mereka promosi lah artinya apa. Jadi karena ada baru ku tambah pula ini perdalam gitu kan. Oh ini tata kota. Ya. Nyaman juga bisa jadi tata kota Jakarta gua. Bisa tata kota Jakarta. Bisa apa biar orang enggak kebanjiran nah itulah. Karena aku selama SMA kan kebanjiran ya kan. Dari kesusahan Ikam tadi Ikam belajar itu ya. Oh iya bisa jadi tata kota Jakarta aku nih gitu kan. Itu yang dia cerita. Jadi kata beliau tuh iyalah enggak apa-apa lah Beliau. Mungkin kau dapat maksimal di situ Beliau. Ya, senang aku hati aku nih memang betul-betul paham kadang-kadang demokratis tadi memang benar orang-orang. Walaupun beliau awal-awal nyuruh aku jadi kabilasi supaya beliau tidak ditekan terus dari kabilasi. Beliau kan di bawah kabilasi. Iya ini ya. Staf kabilasi lo kan. Jadi masuklah aku planologi, jurusan planologi, tata kota dan wilayah. Bisa kan? Nah, itulah sebenarnya. Jadi aku ngelihat dia hidup tuh mengalir ya. Mengalir aja, enggak usah kita maksudkan. Pasang target ini langsung down misal enggak sampai. Iya kan? Jadi anak-anak itu ya kadang-kadang punya impian tuh tergantung lingkungan dia kan. Ya. Waktu aku SD dulu kan cita-cita aku sebelum cita-cita ngelihat kehidupan kabilasi itu aku ngelihat seorang dokter. Ketika kami dokter loh. Oh nak jadi dokter kan? Ya. Berubah pula kabilasi. Ya kan? Tokoh idola kan pasti kita lihat lah. Dokter pilot pilot zaman ya itu enggak kebayang. Enggak kebayang. Kebayang lah. Ikam nak batu zaman kini lah ada cita-cita Ikam nak jadi bupati, Ikam nulis jadi. Gimana cerita? Jangan sampai macam gitu tuh gimana cerita? Jadi itu kan tadi aku nyebut ya, lanjut tadi ya. Aktivitas aku di luar kampus kan ngurus IKPB juga. Ya. Selain tadi di Masjid Salman ya. Ngurus biak lah. Rajin ngaji itu. Terus aktif di IKPB. Pertama kali aku diajak dari Pak Pateng dia lah. Jadi beliau aktif di IKPB. Pak Pateng, Pak Abdul Hadi waktu itu. Oh, ada Alisa Sekda. Alisa Sekda. Kemudian Pak Malik, Pak Abdul Malik. Pak Abdul Malik ya, Pak Haji Malik. Iya, kemudian Bang Mahmudin Hamim.
Nah ini kan orang-orang di Unpad tuh ada ngurus IKPB. Aku mulai juga ikut-ikut di situ kan. Sampai aku jadi ketua IKPB. Tahun berapa ini? Tahun 77, Tahun 78. ya? 77, 78. Jadi setelah IKPB pusat apa IKPB IKPB Bandung. Oh, Bandung ya. IKPB Bandung. Ya. Jadilah aku ketua IKPB Bandung. Nah, waktu itu IKPB itu muat buletin. Nah, nama Suara Gunung Tajam. Oh, kan yang nama asrama ya? Asrama Gunung Tajam. Ya. Nah, Suara Gunung Tajam ini nah waktu menjelang pemilihan bupati Zaman siapa ini buat ini? zaman Pak Sumarsono. Oh, Sumarsono. Nah, jadi setelah Pak Alung Hanan, karena ikut masih kecil, masih SMA waktu itu. Setelah itu kan Pak Kusnio dah. Ya. Pak Sumarsono. Nah, itu masa pengalihan itulah. Ya. Kami mulai ikut-ikut toh. Komentar bupati kan. Oh, ya. Jadi waktu itu memang mahasiswa kan kritis kan. Ya, Kritis. Ada anggota dewan datang ke Ninjau ke Bandung. Habis marek-marek di media. Oh, iya. Iya, ingat aku dulu. Minta ampun lah aku dengan anggota dewan ya. Dulu ada Palong Hajar namanya. Nah, terus apa kan? Datanglah ke Bandung kisah kan. Nah, biasalah. Oh, sekarang kan DL ya. Jadi waktu itu sampai belau tuh nangis belau. Nangis tuh. Maklum lah mahasiswa kan. Jadi aku memandang ya, kalau mahasiswa tuh kritis, raga-raga sengak gitu, ya. Jadi memang kita juga dulu ya. Jadi kamu sama ini memang dikritisi memang tidak akan pernah marah ya? Jadi aku tidak so marah waktu mulai jadi pejabat de Belitung ya. Iya. Aku dikritisi dari mahasiswa. Aku lagi ingat zaman dulu, kami muda gini lah. Iya. Nah, ini kan ya kan? Jadi waktu itu ada pemilihan berarti. Jadi aku tulis. Andai kata saya jadi kalau saya jadi Bupati Belitung, tulisan aku tuh masuk di di tabloid buletin. Buletin Gunung Tajam. Waktu itu menjelang pemilihan bupati lah. Ya baru dilihat tulisan itu, agak keras tulisan itu kan. Jadi soal lucunya gini, aku balik ke Gantong. Ya, Belau jadi sekretaris Belasi Gantong. Karena jadi Belau dapat buletin itu kan. Oh, disebar Pak, bukan hanya ditempel di asrama. Dicetak disebar itu. Ya, jadi kantor kayu lasi terdapat. Kantor kayu lasi. Jadi aku waktu aku balik kata belum bawa ini buletin iya ya kan. Ini aja belum. Dia ini berani amat ini juga. Orde baru zaman itu, Pak? Iya. Berani amat nulis kami ini kata kan. Kan marah ke bupati kata. Jadi aku pakai nama samaran. Oh, inisial mau hijau ya. Siapa pakai inisial siapa waktu itu? DR. Enggak pakai inisial, aku nama Darmansa. Aku ganti Deraman. Deraman, toh kan orang-orang Iya. Memang kan Deraman dulu. Iya. Benar. Aku ingatlah Deraman itu. Aku terus Deraman nama. Apa yang belau? Enggak mungkin lah Deraman gila makar. Iya. Anak belau lah. Tapi bupati sampai ke bupati gitu Pak. Ada kesempatan dicari ke di desa pun karena zaman itu kan orang militer rasaku jauh zaman Orde Baru itu kan. Itu tentara aja. Tentara jadi bupati itu kan. Bupati. Jadi memang aku tuh di lah. Cuman kan aku kan punya ada kawan rumah dulu di kawan rumah di sini dulu. Saya lebih ya kan lo. Jadi Belau jadi tentara. Dinas waktu itu Mayor Marjono. Waktu itu Belau ya jadi Laksus di Bandung. Jadi kami ngangkat Belau jadi penasehat IKPB. IKPB. Oh, pelindung ini kisah. Pelindung.
Jadi pelindung kami orang ngadu juga kan? Ya. Ah. Mayor kan Pak? Oh iya, ya. Angkatan Laksus Darat. lah, Laksus. Ya. Laksus dari Bandung kan? Ah. Nah, jadi bupati kan tidak berani juga gitu kan? Pak ini ya. Pak, kau ni ada nama dia kata. Masuk, apa kan aktivitas kau? Enggak ada, macam aku kesini ngaji kan? Nah, jadi ikam tolong lah ya. Ada beres lah jual. Anak kawan aku ini pernah jual. Bela aja gitu kan. Itu cerita. Oh, itu. Jadi cerita kalau saya jadi bupati deh. Sempat Berapa tahun sebelumnya? 77 apa ya? 77 Ikam 2008 ya? Apa tuh? Jadi bupati 2004. 2004 ya? Prediksi masa depan yang Pak, sebelum Ikam jadi bupati, Ikam noda kuliah tuh langsung ke politik atau gimana guys? Jadi aku zaman aku tamat kuliah, itu kan jadi PNS tuh gampang. Sempat jadi PNS ya? Nah, gampang jadi PNS, ya. Cuman zaman itu kami waktu di kampus, itu kan lah banyak proyek kami kerjakan. Jadi zaman itu proyek pemerintah ya? Proyek pemerintah. Jadi kami ikut di konsultan dulu. Oh, jadi iya. aku begitu selesai habis mata kuliah, ya, belum nyusun skripsi itu. Habis mata kuliah, sambil nyusun tuh kami kerja. Ya banyak proyek-proyek. Aku ingat ya. Pernyataan kota Dumai, pemindahan ibu kota Tegal, pemindahan ibu kota Ternate dulu ya. Nah, proyek transmigrasi itu banyak. Oh ya. Jadi waktu itu kami kerja konsultan, bahkan sempat buat perusahaan konsultan waktu itu dengan kawan-kawan gabung. Di Saking TB, banyaknya proyek zaman itu, ya. Zaman itu proyek transmigrasi itu dari Bank Dunia, jadi gede-gede proyek. IBRD ya? IBRD, ya zaman itu proyek IBRD. Jadi kami itulah jadi profesional di bidang perencanaan ceritanya. Duit banyak berarti cuan ya? Cuan banyak waktu itu. Zaman itu kan aku termasuk MHI. Apa itu MHI? Mahasiswa high income. Oh iya. Buku dapat gambar berapa Pak sekali Ikam emang gambar ini apa gimana ya? Iyalah perencanaan kan. Kan survei dulu tuh, survei lokasi. Kau bayangkanlah zaman itu, ya kami survei tuh uang hariannya sudah 75.000. Uang harian. Mun sekarang diduitkan berapa itu sekarang? Mau sekarang diduitkan mungkin 5 juta, ada nggak? Enggak, uang hariannya. Uang harian itu mungkin sekarang 500 lah. Oh, 500.000 ya? 500.000 lah gitu kan. Jadi waktu itu ya begitu tamat ya asik dengan itulah kembali ke dunia itu kan. Iya. Nah, banyak juga kawan-kawan termasuk Belotu juga aku nyarankan udahlah di swasta itu enggak bisa pasti. Iya. Iya sekarang lagi banyak proyek. Iya. Ya kan? Mungkin situasi kita berubah, proyek-proyek ada lagi, kalau kalian apa? Iya. Jadi kata beliau, kau masuk pegawai negeri aja. Itu cerita pegawai negeri itu, Kita minum dulu, Pak. Kita minum dulu. Aduh, sedap. Pak, mantap. Kembali ke PNS tadi. Ikam lah banyak duit dapat dari konsultan. Ngapa jadi ke PNS? Iya, jadi aku yang buktikan saja dengan orang tua bahwa aku tidak masuk PNS bukan karena aku tidak mampu, tapi memang panggilannya tidak ke situ, kira-kira gitulah. Oh, kira-kira. Memang tapi tidak jadi, tak ada jiwa ikam sana ya? Tak ada jiwa, enggak karena gini, gini. Sebenarnya kalau tadinya tidak terdesak juga itu kebutuhan ya. Jadi gini, aku kan masuk PNS itu ya ada program Bapeda Strengthening dari Bappenas waktu itu yang dibiayai oleh Bank Dunia.
Jadi penguatan Bapeda se-Indonesia. Jadi ngerekrut tenaga perencana waktu itu dites lah di Jogja, tes ingat aku. Tes di Jogja, kemudian tes tertulis, tes wawancara segala macam lah. Begitu lulus, ya diberi penataran dari Bappenas, pembekalan, kemudian dikasih NIP, langsung ditempatkan di Bapeda se-Indonesia. Aku waktu itu miliknya. Karena aku punya kawan di dalam negeri, uang milik, dapatnya di Bapeda Sumatera Selatan. Oh, Palembang ya? Palembang. Pak Pateng waktu itu kau nikah? Enggak. Oh, lu ya? Waktu itu yang kan kami dapat NIP-nya itu, kalau Pateng kan di di kepegawaian ya. Oh, pegawai ya? Di kepegawaian. Tapi yang langsung dengan program itu tadi itu, sebelum masuk ke kepegawaian, itu di Bangda, Direktorat Bangda, Direktorat Pembangunan Daerah. Di situ ada dosen aku situ. Itu jadi jadi ditempatkanlah aku di Bapeda Sumatera Selatan, di bagian fisik prasarana. Kata orang banyak diincar orang itu. Ya, masa aja kan, masa. So, proyek banyak proyek ya. Bahasa kata orang. Jadi aku pergi ke Palembang. Datanglah ngadap ke Pak Simanjuntak, nama Ketua Bapeda. Ketua Bapeda. Ketua Bapeda. Pak Sim, saya mau, ya situ, fisik prasarana tuh. Duduklah situ kata Allah. Sudah saya siapkan itu. Jadi sehari, 2 hari, sebulan, kira aku mati aku. Kiri kanan tidak ada orang beli tong. Maka nuansa yang terjadi di Sumatera Selatan itu, nuansa ke daerahnya kuat. Jadi kata orang sana, Bapak sih kalau di sini susah nanti sendirian kata dia kan. Kalau di sini kalau uang Komoring naik, Komoring galau. Oh gitu perkedaeraan teman-teman ya. Oku gitu. Jadi di samping itu aku kan banyak juga kerjaan konsultan ya kan. Oh ya, sampingan gitu kan. Jadi lama-lama aku tidak betah aku. Akhirnya aku tulis surat ke Pak Simanjuntak. Pak Sim, saya mau mengundurkan diri, nanti saya bantu Bapak kalau ada pekerjaan di Jakarta saya taruh ke sini kata kan. Bergaya, bubula, kan bubula kan. Karena aku kan punya kawan-kawan juga di Jakarta zaman itu kan. Kita konsultan mereka di Depdagri, di Bappenas ya. Bappenas gitu kan. Jadi belau kan aku. Ini kan sudah ada ini slotnya untuk benar ada di sini. Enggak ada pokoknya aku udah balik keluar aku. Berapa tahun itu masa Ikam bertahan jadi PNS? Udah sampai setahun kalau. Udah sampai setahun? Udah sampai setahun. Alasan bukan karena materi tadi, karena kondisi lingkungan tadi ya. Dan juga sebetulnya kalau aku bandingkan dengan kita kerja di konsultan kan jauh. Bayangin aja zaman itu kalau kita kerja di konsultan asing, kan aku ikut terlibat di konsultan Bank Dunia itu kan yang kerjakan ini. Itu kan kita dapat take home pay-nya 2,5 juta. Zaman itu? Iya. Tahun 80 ya? Tahun 80-an. Nah, sementara kalau kita PNS zaman itu kan 150, 200 kan. Ketimpangan. 10 kan. 10. Jadi kataku aku nak nyekolahkan adik-adik aku masih sekolah kan. Gitu. Waktu aku udah ada lagi kan. Ya. Jadi adik-adik aku ada yang di kedokteran, ada di hukum, di Unpad kan. Jadi apa kalau ada sekolah. Jadi akhirnya aku keluar. Balik ke dunia konsultan. Ketemulah kan orang bini aku sana teh. Begitu masuk. Itu umur mereka berapa waktu itu? Ketemu? Letu umur aku. Lah 33 tahun. 32 tahun. Boleh dipanggil ibu saya. Istri saya. Bu. Boleh dong, Bu. Sini, Bu. Ibu kenal di mana Bu? Pak pasti kamu di Bandung apa di Jakarta apa di mana ini? Ya ini. Ya. Ibu. Nah, inilah. Selamat datang di kursi kayu. Di dunia konsultan. Ya. Istri saya ini
Baru tamat sekolah waktu itu Bu ya. SMA. Bukan. Kuliah. Oh, kuliah ya? Kuliah dulu Ah. di pertanian ini. Oh, Pertanian. pertanian. Ya, jadi waktu Oh, Jogja. Oh, UPN, UPN. Oh, UPN ya, ya. Jogja. Ya. UPN Jogja. Waktu itu sempat ikut abangnya di konsultan. Oh. Nah, abangnya teman saya. Ikut konsultan. Abang saya. Ya akhirnya Oh. kenal sama saya. Ah. Ya akhirnya jadi pendamping saya kan gitu. Ibu asli Jogja ya? Ibu asli Kan Jogja. Madiun. Oh, Madiun, Aslinya Jawa Madiun. Timur malah ya? Asli Madiun. Kuliah di UPN Jogja. Ya, Dulu kerja konsultan juga. Nah, akhirnya kenal sama saya. Nah, akhirnya ya kulino apa? Kulino. Weteng Tresno. Ini jauh nggak sih Pak jarak Bapak waktu itu 33, Ibu waktu itu berapa? Waktu itu Selisihnya 4 tahun. Oh, 4 tahun. Umurnya ya. Oh iya. Iya, ibu juga. Saya tahun 58 lahir Bapak. Iya, jadi waktu Oh, waktu iya. sebelum 4 tahun. waktu nikah saya umur 34 tahun, itu 30 tahun udah. Oh, iya ya. Iya, itu. Jadi ibu juga sempat di konsultan juga kan waktu Pak, itu ya, kan. ya, konsultan pertanian tapi ya. Iya. Soal macam-macam ya. Oh, macam-macam Ya, juga. gitu. Beliau ini dah kebaca anak polisi ya. Iya. Di Madiun. Iya. Ah. Saya tuh Wakapolres. Ah, oh iya ya, perwira menengah ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi Saya itu Wakapolres sama sampai pensiun. Sebelumnya di Sampang. Sampang Madura, ya, ya. Kan memang asli Madura Bapak saya. Ah, Orang Sumeneb. iya. Bu, biasanya minta maaf orang Jawa biasanya jarang suka dengan orang Sumatera biasanya karena dianggap orang Sumatera itu kasar-kasar. Kenapa bisa mau dengan Bapak, Bu? Saya dari feeling aja. Hah? Feelingnya baik gitu. Oh, pilihnya baik. Tapi ganteng nggak? Waktu zaman itu ganteng ya? Iya iya. ganteng sih enggak seberapa. Duit itu. enggak juga. Enggak ya biasa. Maksudnya enggak inilah. Baru di konsultan ini kan. Ah, Baru Ibu tuh tes. tertarik karena kepribadiannya. Ya. Terutama dan pinternya. oh iya ya. Pintar ngerayu apa pintar? Pintar banget. Coba ya. Itu aja udah. Iya. Soleh itu agama. Oh, soleh. Agamanya memang kuat dari itu ini ya? udah. Kalau masalah Materi? materi enggak Ya. saya. Benar enggak saya. Orang dulu kita nikah juga masih ngontrak. Oh iya. Iya. Lama nggak sih pacaran waktu itu ada? Enggak, Wah. cuma setahun aja. Oh, cuma setahun aja? Setahun Iya. aja. Baru kenalan terus habis itu saya kerja di konsultan di Kalimantan. Hah? Jadi jarak jauh. Bapak itu di Jakarta. Terus Oh. ketemu lamaran April. Surat-suratan zaman itu surat-suratan. Ya, ya? zaman dulu. Iya. Telepon belum ada Pak ya? Telepon juga. Oh, telepon juga ya? Kantor itu. Telepon kan dulu kan pakai telepon Iya, umum. telepon umum belum ada ya? Nggak ada. Oh, udah ada 80-an ya? Iya, Telepon bulan udah ada Belum telepon. ada di jalan. Oh iya Warta ya? mulai ada. Oh, warta sudah mulai ada. Oh. Receh masih banyak kan biasanya. Iya, pakai koin ya. Iya, dia sudah sama telepon langsung kadang-kadang. Iya, Dari iya, iya. kantor. Jadi di Kalimantan, di Banjarmasin, Bapak Jakarta waktu itu. Tapi nggak kebayang waktu itu Bapak mau jadi bupati, mau menjadi pejabat, belum ya? Enggak banget. Jadi pokoknya sederhana, pokoknya yang penting udahlah sekolah udah sama ini agamanya bagus. Seiman udah. ya. Gitu aja. Oh. Enggak punya apa ya? Simpel ya, simpel ya. Pikirannya simpel ya. Ya. Enggak punya ini enggak tahu saya mau Bapak mau Banyak nggak sih suka dukanya? Maksudnya perubahan karakter atau memang dia memang orang memang dulu memang dari sopan? kayak begitu ya. Sabar. Punya baru ya? Iya. Allah. Ya, saya belum. Saya sama beliau zaman dulu dicaci maki, dikritik orang tetap senyum gitu loh. Beliau tuh itu yang saya salut dari beliau ini zaman bupati ya, terutama Iya, tekanan iya. pressure-nya kan, apalagi minta maaf ya Pak ya, zaman Dolphin Island dulu kan, gila banget itu. Tapi nanti kita makanya nanti saya pengen minta trik-trik itu Pak, Iya. memimpin yang sabar itu seperti, Iya. wah itu yang ini. Ada suka duka lain Bu? Mungkin sama Bapak pernah nggak waktu awal nikah mungkin susah, mungkin keuangan susah atau mungkin enggak. Ya, Jarak pokoknya jauh itu? uang ya ada gaji segitu ya udah cukup-cukupin. Oh, cukup-cukupin ya? Lama ngontrak lama-lama bisa beli rumah udah gitu. Ya biasa lah. Rumah pertama di? Depok.
Iya, rumah saya pribadi ya. Yang semua Di Depok. di Depok ya. Sampai sekarang masih ada, Pak ya? Ya, Mas. Iya, masih. Oh, nah. Iya. Itu dari konsultan, Pak ya, uang konsultan. Betul. Ya, Iya. ya. Jadi di waktu konsultasi sudah beli tanah di Ah. rumah ya, dan sama rumah. Berarti Bapak ini perencanaannya memang jauh ke depan dari ini Ya. ya. Ini yang beli ini ya. Jadi kata orang nih, perencana itu seringkali hanya bisa ngerencanain orang, tapi tidak bisa merencanakan diri sendiri. Itu saya mau buang mitos itu. Kata orang gitulah, tukang cukur pasti tidak bisa Mencukur di sendiri. Oke, tadi Pak Ibu, tadi saya nanya ke Ibu tentang Bapak. Sekarang saya Bapak. Kalau Bapak suka di ibunya dari mana, Pak? Physically atau kepribadian? Iya, kalau saya lihat sih pertama ya, saya pengen punya pendamping tuh yang bisa membuat anak saya soleh gitulah, anak saya bisa jadi orang yang baik agamanya, Parentingnya, ya? Parentingnya gitu. Jadi itu saja, sederhana juga sebetulnya kriteria saya itu. Ya kalau cantik boleh cantik. Jadi Nabi juga tentu Nabi. Kalau tidak cantik harus. Oke, Pak, kita minum dulu, Pak. Aduh. Itulah cerita panjang lebar dari SD sampai Ikam kerja jadi PNS. Ya. Tiba-tiba Ikam tertarik terjun ke politik tuh apa itu tuh? Ya. Kisah awal mula. Ya. Jadi gini, begitu aku selesai sekolah, aku kan jadi profesional di bidang perencanaan. Ya. Mulai dari bikin konsultan sendiri, Ya. terus sempat jadi PNS sebentar. Tadi itu balik lagi ke dunia profesional. Ya. Ya, bikin konsultan, bikin tim untuk perencanaan. Ya, aku dulu punya perusahaan kan, dari mulai kelas kecil, menengah, sampai besar. Itu punya Ikam sendiri? Punya, iya. Kita bangun satu perusahaan. Nah, tahun 99 itu, 98, 99 Ya. kan krisis kan itu kan. Ya, Krisis- reformasi ya. sebelum reformasi itu kan krisis itu. Ya, ya. Ya kan? Banyak proyek aku juga yang tadinya sudah ini batal gitu loh. Nah, dalam suasana prihatin kayak gituan, ya kan, proyek kita banyak yang batal gitu. Terus terjadi chaos di Jakarta kan. Ya. Nah, jadi aku suatu saat, ini kejadiannya, titik baliknya aku ke dunia politik. Suatu saat aku sedang dalam perjalanan menuju ke kantor. Ya, terjadi huru hara di Jakarta itu. Ya. Ya, Mei 98 ya. Mei 98 itu. Mei 98 huru hara di Jakarta. Terus waduh, nggak bisa ke kantor aku. Terus dengar dari radio dengar, dari Delta ingat aku, dari Delta, Delta, ya. menyampaikan bahwa Pak Harto tidak berhasil membentuk kabinet, kemudian membentuk tim reformasi itu, kemudian aku ingat ada Pak Yusril di dalam sana kan. Ya. Terus aku telepon adiknya Pak Yusril. Abang di mana ini Bang Yusril? Bang Yusril lagi di istana nih katanya, nggak balik-balik dari semalam. Gitu kan. Jadi kelihatannya nih Pak Harto katanya mundurkan diri nih katanya kan gitu kan. Jadi kalau gitu aku ke rumah lah. Aku pergi ke rumah Belau. Rumah Bang Yusril. Ya. Yang di itu. Di mana tuh? Di Cirende. Di Cirende itu. Jadi nengok TV di situ kan. Kejadian bagaimana tokoh-tokoh dipanggil dari Pak Harto itu. Ya kan? Nah, sambil juga adik dia kontak Pak Yusril kan. Tapi tidak bisa dikontak waktu itu. Tunggu lah. Nah, waktu kejadian Pak Harto mundur pagi-pagi itu, setelah ada lama Pak Harto mundur tuh, balik Pak Yusril. Ketemu sempat menemukan aku di rumah kan. Ketemu, ke Pak aja Belau, tidak balik aku. Tapi ini tadi kata, aku ingat lah, Belau, ini pulpen Pak Harto nikin tadi. Oh ya. Mengundurkan diri. Aku muat kata Belau. Ya. Aku muat kata Belau kan. Konsep ide. Aku konsep kata Belau. Ini Belau nikin.
Dia coba ini. Jadi dia balik aku. Esok aku sini lagi ya kata aku. Ya esok kata Pak Habibie ngumumkan kabinet. Kalau di rumah Pak Habibie ngomong kabinet kata esok. Ikam kapasitas itu tuh nak nganyau tuh nak apa gitu? Nganyau lah. Memang bukan nak ngelobi jadi anggota parpol. Nggak ada. Nggak ada nganyau cuma belakang. Nganyau lah. Karena aku kan pendirian perusahaan juga kan Yusron. Ya, ada ya. satu perusahaan aku dirikan dengan Yusron. Ini no keluar ya. Tadi tidak keluar. Wah padahal lagi. Aku berkode dengan Yusron. Buat perusahaan waktu itu. Ini Tonika Indomatra. Aku bikin perusahaan dengan Yusron. Konsultan juga. Jadi kami mengerjakan beberapa proyek. Cerita politik tadi. Nah, setelah kabinet diumumkan, kami ada di situ. Pak Yusril udah masuk kabinet kan? Enggak, Habibie kan? Ya, Habibie. Jadi Ibu Kesi, bini Pak Yusril, marah-marah. Dasar Habibie, nggak tahu diri. Kan Pak Yusril yang lainnya. Yusril, udahlah, nggak penting buat saya masuk kabinet, kan? Nanti kita bikin partai, kata dia. Tahun 98 itu Nanti kita bikin partai, kita rebut ini, kekuasaan. Kata dia gitu. Itulah setelah beliau kabinet diumumkan. Oh, itu asal muasal PBB itu juga ya? Ya gitu kan. Nah, setelah itu ngelakan orang lain lah, balik ke aku kan. Nah, ada cerita awal partai ada. Ya, jadi beliau kumpul lagi dengan kawan-kawan DDII, kemudian di mana itu di Keramat Raya situ tuh, Dewan Dakwah. Kumpul situ, termasuk juga waktu itu Amin Rais juga ada di situ kan. Tadinya kan mau gabung tuh, Amin Rais dengan Pak Yusril bikin partai. Tetapi waktu itu tidak jadi rupa, tak deal itu. Akhirnya Pak Amin bikin sendiri, Yusril bikin sendiri. Gitu. Antara PAN dengan ini ya? Pak Yusril bikin PBB dengan kawan-kawan Pak sesepuh-sesepuh sih waktu kan Anwar Haryono ya kan, yang orang-orang lamanya situ kan, anaknya Pak itu Pak Natsir, ya kan? Natsir ya, benar. Mereka bikinlah menghidupkan kembali Masyumi. Karena waktu itu orang Masyumi disebutnya orang bulan bintang. Jadi warga bulan bintang itu orang Masyumi itu warga bulan bintang lah waktu itu. Dia yang hidupkan kembali itu nama bulan bintang ini. Ya. Nah, akhirnya dibentuklah situ Partai Bulan Bintang. Nah, waktu nyusun personilnya, Pak Yusril ingat aku. Masukkan dari beliau sebagai Ketua Departemen Perekonomian DPP Partai Bulan Bintang. Aku jadi tahu sekali posisi, aku masuk Ketua Departemen Perekonomian. Orang Belitung banyak waktu itu yang dimasuk di DPP itu. Jadi waktu itu aku dan Amiruddin Said, Amiruddin Said. Pak Amiruddin. Amiruddin Said itu ketua IKMB Jakarta. Aku waktu itu wakil ketua kalau soal di IKMB. IKMB Ikatan Masyarakat Belitung. Jakarta. Nah, kami kan bunda dari Amir lain ya. Amir itu tidak masuk di struktur. Aku yang masuk. Karena waktu ngumumkan kabinet itu tuh aku ada di beliau ingat jadi masuk dalam SK tuh jadi ikam lah. Gitu cerita. Jadi lagu Ketua Departemen Perekonomian. Kau bayangin lah, tidak punya pengalaman di politik, tiba-tiba jadi Ketua Departemen Perekonomian. Jadi waktu itu, namun PBB ini jadi pemenang pemilu, jadi Menteri Perekonomian. Itu 98 ya? 99 kan pemilu. Jadi Erlangga Hartarto aku. Cerita Ikam Japar sampai masuk jadi anggota DPR itu gimana cerita itu Ikam di PBB. Setelah itu kan deklarasi lah. Al-Azhar. Kebayoran tuh. Mesin Al-Azhar tuh. SMA Al-Azhar itu kan. Di lapangan itu. Di situ kami deklarasi tuh.
PBB. Tanggal 17 Juli. Bersamaan dengan ulang tahun aku pula. Aduh. Bersamaan dengan ulang tahun Pak Natsir. Jadi pikir aku memang PBB ini memang darah aku lah nih kalau. Memang lada-ladahan takdir juga sana ya. Jadi masuk laku kan? Nah, masuk ikut nyalon. Nyalon lah. Nyalon dari waktu itu kan gini, Sumatera Selatan G1 kan? Ya, benar. Bangka Belitung kan? Ya. Nah, waktu itu sistemnya kan satu kabupaten satu calon tuh tiap partai. Ya. Ya kan? Nah. Nah, PBB untuk Belitung nyalonkan aku. Dapilnya Belitung. Ya. Nah, Bangka sebagai Pangkal Pinang baru 3 kan? Ya. Nah, yang dari Bangka Pangkal Pinang itu orang luar nak terpilih ya. Nok dari Belitung nih aku nak terpilih ya. Tumpah ke suara juga waktu itu. Tumpah ke? Paling enggak waktu itu aku bisa ngalahkan calon yang dari Palembang. Iya ya. Kan ketua DPW kan Palembang Ya. Pak Darus Agap. Nah. Jumlah suaranya kalah kan suara kamu? Jumlah suara kalah kan suaraku. Jadi aku nak duduk kalah belum. Gitu. Itulah. Kalau berdasarkan nomor urut betul Bukan. Gitu, bukan. Jadi waktu itu belum ada duduk, kalah belum. Nah, aku yang duduk. Ya, dari PBB. Ya. Pertama itu. Ya. Nah, maka larilah aku ke dunia politik. Gitu kan? Memang ketepangan juga ada juga sih tuh. Masih Malikam enggak ada basic enggak sini. Iya, itulah. Enggak ada basicnya. Jadi kita cuman gini lah, aku ngelihat ya. Pengalaman kita kampanye zaman awal-awal dulu. Itu zaman awal dulu masyarakat kita nih tidak terlalu transaksional cara berpikir. Ya. Kenapa aku bisa terpilih dulu walaupun tanpa modal? Ya, dulu itu dengan modal pas-pasan, kita hanya modal organ tunggal, kita panggil orang-orang kumpul, ya. Orasi. Kita orasi, didengarkan orang. Zaman sekarang kita kumpulkan orang ya pakai organ tunggal, mau ndak ada amplop, mau ndak ada nak kita bagi-bagikan. Kita bicara visi misi dan surat kayak orang. Pak, visi misi ndak penting, yang penting gizi. Itulah pengalaman menarik kamu. Betul. Jadi sebetulnya aku melihat tren ini harus segera dihentikan. Inilah yang membuat sekarang ini ekonomi transaksional ini membuat ekonomi kita dikendalikan oleh oligarki. Yang salah kita sendiri sebetulnya, kita sendiri yang mendidik masyarakat kita, ya, tidak kepada cara berpikir bagaimana memilih seorang wakil yang berkualitas, tetapi memilih seorang yang memberikan sesuatu. Ini tidak boleh ini sebetulnya. Ini tren yang karena pengalaman waktu kampanye tahun 99 itu ya, dengan modal yang hanya kita jualan visi misi ya, laku. Sekarang kita jualan visi misi, kalau tidak jualan pakai gizi nggak laku. Tinggal sepi langsung ya. Sepi orang. Buyar. Ya. Nah, ini jadi aku rasa kalau orang sekarang mengatakan pemilihan dikembalikan kepada DPR legislatif itu sesuatu yang tidak mungkin karena sudah ada di masyarakat hak itu. Hak itu ditarik kembali, tidak boleh. Yang perlu kita didik sekarang adalah bagaimana pemilihan ini berkualitas. Cirinya apa? Orang dipilih karena kualitas. Orang dipilih bukan karena bagi-bagi sesuatu. Nah, itu sebenarnya. Karena aku ngalami sendiri waktu kampanye tahun 99. Di mana aku berhasil duduk sebagai ini hanya dengan modal organ tunggal dan kemandaian sikit-sikit bernyanyi dangdut. Modal itu ya? Nggak ada, waktu itu jujur berapa modal ikam? Ada ke 10 juta zaman itu? Zaman itu lebih. Oh, lebih ya? 10 juta sih lebih. Mungkin sekitar 40-50 juta ada. Untuk anggota DPR sekarang sekarang kalau ada 2M, 2M itu kecil sekarang. Iya, 4M, 5M. Iya. Bayangin aja, ya.
dengan modal segitu, andai kata begitu dia jadi, di otak dia tuh bagaimana mengembalikan modal. Setuju itu. Nah, atau dia punya sponsor. Ya. Nanti begitu dia jadi, yang dipikirkan dia bagaimana sponsor dia diprotek supaya usahanya bisa lancar. Nah, itu yang terjadi. ya. Itu Ikam jadi anggota DPR. Jadi bupati kayak gitu juga. Jadi bupati begitu juga. Jadi bupati, ya. Waktu itu gini ceritanya aku jadi bupati. Kan menjelang akhir aku duduk di DPR, ya kan. Nah, ada pemilihan bupati di Belitung kan. Pemilihan bupati di Belitung. Jadi waktu itu aku balik, aku lapor ke Pak Yusril. Dia bilang, "Bos, ini ada pemilihan bupati di Belitung." 2004 ya, Pak ya? 2004 nih. 2004. Ya. Dia bilang, "Siapa calon dah? Ini. Udah jadi apa-apa Belitung ini, memimpin orang-orang ini." Jadi dia melawan. Jadi kau mesti turun dia bilang. Aku langsung ditutup. Kau mesti turun dia bilang. Ini kan waktu tinggal 3 hari lah kan ditutup ini. Pendaftaran. Di KPU ya? Di KPU. Jadi kan dia bilang, "Oh, usah takut. Aku bentuk," dia bilang. Ini kan kesehatan harus. Ya. Kecuali kesehatan aku udah bisa bantu, kau harus turun ke kesehatan sendiri. Yang lainnya apa ini? Hak dipilih siapa ini? Dari pengadilan kan? Aku bisa telepon ke pengadilan. Belum lagi menteri kan? Menkumham ya? Menkumham. Ya kan? Nah, ini aku bisa telepon semua ini kau. Tinggal kau harus suruh orang lain ngurus. Jadi dalam 3 hari selesai itu surat menyurat. Jam 12 kurang 15 menit aku masukkan berkas. Tak di KPU, kaget orang. Ada pula calon barunya. PBB waktu itu memang belum ada ngusung aneh ya? Belum ada. Belum ada ya? Jadi terkejut calon-calon yang lain. Malah ada kata dia, ada siko calon ini. Tapi masa sebelumnya Ikam tidak pernah mimpikan dimasukkan? Tidak pernah. Jadi coba ini menurang ini Nggak ada kejadian apa-apa di Belitung. Kau mesti turun ini jebel kan. Tahu lah kataku. Tadi kamu bantu ini ya. Anak bersoal. Ya beres lah jebel. Aku telepon ini. Kita minum Pak sebelum kita ini. Baik. Ini kopi manggar gitu. Ya, kopi manggar Pak. Ini asli ini. Asik ya. Iya, kopi manggar. Kopi yang paling nikmat. Ya, makanya minta dukungan juga nanti Ikam untuk promosi juga kopi manggar. UMKM Belitung Timur dengan maju. Pak, sebelum kita tutup, Pak, ada berapa pertanyaan untuk mengganjal. Ikam lama di politik nih, dari Ikam dari anggota DPR, bupati sampai ke DPD. Aku yakin banyak mencaci maki, mengkritik, mungkin menghina Ikam terus menyalahkan Ikam. Ya. Tapi aku lihat Ikam nanggapnya dengan santai gitu. Ya. Apa rahasia? Ngapa Ikam ada kedendam kan orang-orang itu gitu? Apa gimana ya? Ya. Jadi pemimpin itu begitu kita masuk ke arena menjadi seorang pemimpin, memang kita harus siap dikritik. Ya. Nah, saya kadang-kadang lihat pemimpin kalau dikritik dia bilang, "Nika jangan kritik-kritik, harus ada solusinya." Begini kalau saya bilang, ya, kita didudukan di situ, justru kita yang harus cari solusinya. Jadi tugas masyarakat itu cuma mengkritik aja, enggak apa-apa dia kritik. Ya. Kalau kita suruh cari solusi, apa gunanya kita digaji negara kan gitu. Jadi karena itu saya ya udahlah, memang dia kerjanya kritik kok. Ya kan? Nah, kita gitu aja. Kalau saya nggak anggap positif. Gitu ya. Dia kalian dudukan saya di sini kan karena kalian anggap saya punya kelebihan dari kalian. Kan gitu ya. Dari pimpin. Nah, ambil contoh nih misalnya, ya. Nah, waktu saya jadi bupati pertama kali, ya, saya melihat bahwa salah satu solusi ekonomi kita di Bangka Belitung ini ya, pasca timah itu adalah memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sini. Ya. Nah, salah satu tanaman yang saya anggap ya tahan banting ya dan punya masa depan itu adalah sawit pada waktu itu. Dalam pandangan saya. Ya. Maka saya waktu itu bikin satu tulisan bahwa sawit rakyat. Saya bilang sawit rakyat.
Jadi kalaupun ada perusahaan udah terlanjur waktu saya datang itu sudah ada beberapa yang dikasih izin perkebunan besar. Saya panggil mereka, saya bilang ini harus ada plasmanya. Pastikan dulu ya 20% ini plasma, baru saya mau dukung Anda semua. Ya. Tapi pada saat itu masyarakat itu kan ramai menolak. Ya, menolak itu mereka macam-macam. Setelah saya dalamin. Pertama, mereka takut kalau lahan-lahan kebun. Itu mereka buka, mereka akan susah untuk ngambil timah di situ. Karena mereka masih asik bermain TI di kawasan-kawasan itu. Ya. Nah, yang kedua, ya, ada juga kawan-kawan dari LSM mengatakan sawit itu tanaman yang merusak sumber tanah, menghabiskan mata air. Ya, benar. Ya. Nah, itu saya pelajarin itu. Bukan saya dengarkan juga. Saya bilang solusinya ada. Solusinya adalah ya lahan-lahan yang memang sudah hutan bagus ini itu harus kita protek untuk sumber airnya. Kemudian di dalam kebun sawit itu harus ada bandar-bandar air yang untuk penampungan air di situ. Itu solusi yang saya sampaikan kepada para pekebun sawit itu. Ya. Yang kedua, saya bilang ini plasma harus betul-betul diterima masyarakat dan masyarakat harus punya kebun sendiri juga waktu itu. Nah, polemik ini panjang kan? Saya di demo sawit itu banyak demo saya tuh, ya. Nah, masyarakat yang nolak demo saya. Udah di Mbalong mungkin waktu itu. Ya, waktu itu di yang terkenal itu PT AMA. PT AMA, seru. Seru situ, ya kan? Seru situ. Tapi saya karena waktu itu dalam pandangan saya pada waktu itu ini salah satu solusi, terutama untuk lahan-lahan yang berpasir, ya. Kalau kita tanam sahang tidak akan bagus, karena saya kan ngerti juga ini urusan pertanian, ya kan? Istri saya orang pertanian. Jadi memang tidak semua lahan di Belitung ini cocok untuk satu komoditas. Ya, oleh karena itu lahan-lahan yang kritis-kritis itu tanam sawit itu masih cocok, sawit tapi pupuknya gitu ya. Nah, jadi saya dorong itu, ini. Tapi dengan satu catatan pada waktu itu masyarakat juga harus tanam, supaya dia menjadi mitra di situ. Nah, kemudian yang lain apa? Yang lain itu pada waktu saya menawarkan solusi, ya, aktivitas tambang ini kata orang tidak bisa berdampingan dengan pariwisata. Saya pergi ke Malaysia. Saya pergi ke Malaysia. Saya lihat di depan Melaka, ya, di depan Johor Bahru, Kuala Terengganu, itu mereka bikin, ya, nambang timah itu dengan kapal isap, kemudian mereka bikin pulau di depannya. Mereka bikin pulau di depannya, ya kan? Mereka bikin marina, mereka bikin. Jadi dengan menambang cara seperti ini, ya, dan pada waktu itu kapal isap PT Timah juga berkuli di sana, dia ambil borongan di situ. Ada saudara saya kerja di Malaysia. Di Malaysia. Jadi, kemudian saya berpikir, masa iya sih kita dikasih Tuhan ini karunia sumber daya alam begini kaya, jutaan ton ada di laut sana, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ada nggak solusinya? Ada. Solusinya bagaimana? Jadi kapal isap yang akan saya pakai waktu itu, ya, ribut urusan Dolphin Island. Ya. Nah, saya menawarkan solusi ini, ya. Saya bilang coba ambil timah itu, tapi tailingnya dibuang dalam satu tempat. Tailingnya dibuang. Tailingnya kau buang kemana-mana. Yang situ-situ kan. Buang di situ, ambil di sini, buang di sini, ambil di sini, buang di sini. Dan itu sudah dikerjakan di Malaysia loh. Sudah dikerjakan di Malaysia. Bukan tidak dikerjakan. Tapi yang mereka bayangkan, kalau kapal isap itu seperti kapal isap yang ngaduk-aduk aja di situ. Kayak di pulau ini. Buang sini, buang sini.
Tidak seperti itu. Tapi ide ini belum tepat saya jelaskan secara secara saintifik kepada masyarakat. LSM sudah ribut, ya kan? Bahkan ada salah seorang intelektual dari Jakarta, dari Bandung waktu itu, ada Bandung ngajar. Dia saya ajak, sini, saya bilang, sini kita diskusi sama-sama, duduk. Kau demo kan, teriak-teriak. Daripada kau teriak-teriak sebagai intelektual, ayo kita duduk sini. Nggak mau dia. Ayo kau duduk di sini, saya bilang. Kita diskusi nih, bagaimana solusinya. Ada 1 juta ton di sana. Udah dihitung Pak ya? 1 juta ton. Ada 1 juta ton di sana. Nah, kita hitung dong. Apa bisa kita buat dengan 1 juta ton? Kita perlu marina, ya. Nah, kita sudah lihat di Miri ada 1 marina, di Miri Malaysia ada 1 marina yang tadinya 15 tahun yang lalu Miri ini tidak ada apa-apanya. Begitu dia bikin marina, jadilah hotel bintang 5 di situ. Ada 4 biji hotel bintang 5. Dari mana mereka bikin marina? Pakai kapal isep. Tapi kok Belitung kan memang alamnya memang udah menjual Pak, itu lengkuas dan Tanjung Tinggi dan sebagainya, itu kan maksud tanpa Anda bisa bikin marina nggak di situ? Nggak bisa kan? Ya. Kamu mau laut di mana? Yok motor di mana? Yak. Nggak bisa. Marina itu ada tempat dia labuhnya, yang terlindung, ada pulau di depannya. Itulah marina. Oke, ada untuk ini ya, teluk kayak kata model teluk. Ya. Anda tahu marina di depan di depan Kota Kinabalu. Bagus sekali. Itu sebelumnya tambang ya? Sebelumnya itu pantai datar, tidak ada apa-apanya. Kok orang-orang yang sama Melayu dengan kita bisa? Kita ini bertengkar aja kerjanya. Ayo diskusi sama saya. Gitu loh. Gitu ayo kita lihat ke sana. Saya ajak mereka ke terakhir ke Johor Bahru. Ya? Malaysia Phuket juga ya. Ke Johor Bahru itu. Saya bilang, Anda tahu nggak ini pusat pemerintahan Johor Bahru ini? Ya. Ini dulu laut ini. 10 tahun yang lalu saya kesini hutan bakau nih barang. Sekarang jadi pusat pemerintahan. Pakai apa? Di wisata tadi ya? Ditimbun. Ditimbun dengan apa? Dengan tiling taruh di situ. Tapi solusi ini kan mereka a priori. Ya. Dia bilang, apa yang dituduhkan kepada saya? Ini akal-akalan. Ya. Hanya untuk ngambil timah, akal-akalan. Saya bilang, beda loh. Antara akal-akalan dengan orang panjang akal. Kalau akal-akalan konotasinya nipu. Kalau orang panjang akal, artinya dia cari solusi. Bagaimana sumber daya alamnya bisa termanfaatkan, lingkungan tidak rusak, pariwisata bisa jalan terus. Saya bilang, saya tidak akan bikin marina di Pulau Lengkuas kok. Iya kan? Itu cukuplah, itu pulau itu sudah cantik, nggak usah diapa-apain. Tapi pantai-pantai yang tidak bagus, pantai Tanjung Pinang itu tidak bagus. Pantai ini tidak bagus nih. Pantai Manggar nih, yang tuh pulau pantai Tambak sana itu tidak bagus. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tidak berkelas dunia. Oke, nggak ngejual apa ya untuk jual ke wisatawan ini ya? Tidak, orang bilang, pantai kayak begini di Madura banyak kok. Orang akan tentang begitu kan? Karena pergilah ke di pantai Lalang sini, pantai ini. Dia bilang, banyak pantai kayak gini di Madura ada, di Jawa banyak. Tapi coba Anda pergi ke Johor Bahru, Anda pergi ke Miri. 15 tahun ini itu tidak ada apa-apanya. Pergilah ke sana, ke Kota Kinabalu. Ya kan? Jadi mesti banyak sering-sering aja keluar, main-main keluar ya. Enggak usah jauh-jauh kau pergi ke Qatar sana, negara banyak duit, atau kau pergi ke Belanda sana, enggak usah jauh-jauh, kau pergi ke Korea sana, atau pergi ke Jepang. Odaiba itu kan pulau buatan juga tuh, Odaiba.
ya, di depan Teluk Tokyo, pulau buatan itu. Itu sejak zaman kapan? Sejak zaman dulu. Kau belum lahir, kaki kau belum lahir, udah bikin. Saking ini ya. Kok kita udah sekian generasi, kok juga masih nggak ini. Terus apa yang merugikan? Dia bilang, oh ini merugikan. Enggak sih, belum nggak merugikan. Kenapa? Anda tahu nggak? MOU saya masih ada tuh di MOU saya, tahu nggak? Saya bilang, kalau mereka bikin itu jadi pulau, 40% lahan itu milik Pemda. Berapa kita dapat lahan? 240 hektar. Berapa 1 hektar? Berapa 1 hektar? Sekarang di depan Tanjung Pendam itu sudah 2 juta. Dulu orang bilang 2 juta nggak percaya. Ya, sekarang udah kejadian nih di Tanjung Pendam. Itu 2 juta lahan, Bos. Iya, per meter ya. Per meter. Pasti ya. Saya tambah itu lahannya di situ. Jadi saya naikkan ke sini, di depan Tanjung Pendam tambah lahan, di sananya itu jadi lahan lagi 600 hektar. Ya. Saya nyambung ke Limau tuh ya. Nah, 240 hektarnya itu untuk kita. Berapa tambahan aset Pemda? Ya. Yang sekian lagi silakan mereka bangun. Ya. Mereka mau bikin marina rencananya. Developernya. Silakan kau bikin gitu. Nah, tahu berapa Ahok dapat dari reklamasi Jakarta? Nah, 15% cuman. Itu pun tidak dalam bentuk lahan. 15%. Gue dapat 40% loh. Iya. Baca MOU-nya. Selain itu kita dapat apa? Selain itu kita dapat apa? Ya, jakter, patah-patah kapal-kapal, Pak Ji. Kan. Dari setiap timah yang didapatkan. Oh, ya. Ya. Itu sekian persen itu milik kita, bukan milik dia, PAD milik ya? kita, PAD kita masuk PAD. Saya hitung triliunan duit dari sini, Bos. Sebenarnya visioner Ikam karena ke depan ini Pak ya. Tapi kan Cuman, orang ya, nuduh saya Iya. dapat apa-apa. Saya nggak dapat apa-apa kok. Baca di situ, ada nggak masuk ke Darman Sahusin? Nggak ada. Oke. Salut buat Ikam, walaupun Ikam difitnah, dicaci maki, tapi Ya, Ikam saya tetap nggak terus apa-apa, berjuang kan, untuk namanya kemajuan namanya juga orang- daerah, putra daerah ya. Tapi saya anggap kalau intelektual mengkritik saya, terus tidak mau saya ajak diskusi secara intelektual, itu saya anggap kecil. Lu intelektual, Debat kusir ya ini. iya, beraninya lu teriak-teriak di sana. Kalau lu kelasnya masih teriak-teriak di sana, terus saya ajak, yuk diskusi nih, dudukan sama-sama sama saya. Itu baru saya hargai intelektualnya. Tapi kalau Anda tetap aja teriak di sana, terus Anda serang saya karena masyarakat sudah terkontaminasi oleh pikiran jahatnya Anda bahwa saya itu akal-akalan, ya, Keuntungan pribadi kayak gitu. keuntungan pribadi, ya saya nggak bisa diskusi dong sama Anda. Saya nggak Anda kecil lah. Oke. Terima kasih Pak Darman atas ininya, lumayan. Ini hari ini panjang lebar kita ini. Tolong ini buat beri kenang-kenangan untuk Bapak Pembangun. Aku ingat benar tagline Ikam ini itu dulu Bapak Pak Haji Darman Sahusin, tagline Bapak Pembangunan. Ini kami meri Pak ada sedikit oleh-oleh tu Ikam pakai di kebun ke, tu Ikam pakai di mana ke. Ini baju kursi kayu Pak. Jadi ya Ikam santai ke kami terima kasih Ikam Kursi kayu, top. Ini untuk Ikam juga, pas Ikam minum teh ke ini. Anak muda di kursi kayu, kreatif. Ya. Terima kasih Pak Darman, banyak sebenarnya yang paling banyak nak aku cakapin, banyak nak bertanya. Tapi kadang-kadang baterai pun akan habis Pak. Kita habis berapa kali-kali ganti habis Pak. Ayo kita diskusi cero-cero kan aku. Iya. Pak, sebelum ini kita minum dulu Pak. Minum mudah-mudahan nanti kita panjang umur panjang Kalau ini Pak. mau saya anggap Anda sebagai intelektual yang betul-betul, ayo kita diskusi sampai cerola. Ya, mantap. Nuduh saya. Senior Haji Darman Sahusin. Cuma nuduh saya. Akal-akalan. Orang panjang akal dibilang akal-akalan. Beda.
Beda dong. Beda enggak? Beda enggak? Akal-akalan tuh beda dengan panjang akal. Apalagi ngakal ya. Oh, ngakal.